Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini menjelang siang masih setia bersama pendidikan agama Islam pada hari Selasa ya. Pada hari Selasa, silakan. Yang telat silakan. Ya, masuk dulu. Silakan. Habis dari mana? Iya, habis dari buang air. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan pelajaran kelima tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Minggu kemarin kita telah membahas satu materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan materi yang berikutnya adalah keteladanan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibuka halaman 53. Kita akan membahas seorang sahabat yang sangat mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang pertama lahir 2 tahun setelah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Terima kasih. Abu Bakar As-Siddiq ini berarti lebih muda 2 tahun daripada Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Bakar itu meskipun usianya lebih muda, tapi menjadi mertuanya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Siti Aisyah, anaknya Abu Bakar, menikah dengan Kanjeng Nabi. Aisyah dinikahi oleh Kanjeng Nabi umur berapa tahun tuh? Umur berapa tahun? 12 tahun. Kamu umurnya berapa? 12. Kamu ya nikahi Siti Aisyah. Zaman dulu masih tidak ada aturan hal yang aneh-aneh ya. 12 tahun boleh menikah. Berarti Siti Aisyah putrinya Abu Bakar menikah dengan Kanjeng Nabi seusia kamu. Masih anak-anak ya? Iya. Lanjut ya. Sahabat Abu Bakar ini mempunyai wajah yang tampan. Dikarenakan Abu Bakar mempunyai paras yang rupawan. Tadi sudah dibahas tuh. Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin pertama umat Islam setelah wafatnya Kanjeng Nabi, ya, yaitu memimpin selama 2 tahun. Gak lama, cuma 2 tahun, dari tahun 632 Masehi sejak meninggalnya Nabi Muhammad hingga tahun 634 Masehi. Ketika masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu orang yang pertama masuk Islam yang diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya. Dakwah Abu Bakar ini cukup efektif mengingat ia adalah orang Quraisy yang sangat supel. Apa itu supel? Supel itu mudah bergaul, disukai dan diterima, seorang pebisnis, berbudi pekerti baik. Sejumlah sahabat yang masuk Islam melalui Abu Bakar antara lain sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Ada yang tahu gelar sahabat Abu Bakar apa? Abu Bakar mempunyai gelar As-Siddiq. Apa itu As-Siddiq? As-Siddiq adalah yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang yang pertama kali menganggap peristiwa Isra dan Mi'raj benar adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang mana sahabat yang lain, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, Muhammad mimpi, masa ya dalam waktu semalam bisa melewati
Palestina, bisa melewati Sidratul Muntaha sampai ke langit yang ketujuh. Mimpi itu Muhammad, ya. Tapi ada seorang sahabat yang dianggap sepuh, yaitu namanya Abu Bakar Siddiq, membenarkan apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau melakukan beberapa usaha dan program dan beberapa prestasinya sebagai berikut. Yang pertama, memerangi kelompok murtad yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Oh, sini ada nggak yang ngaku jadi nabi? Pada zaman Abu Bakar Siddiq pernah ada yang ngaku menjadi nabi. Yang kedua, penyusunan kitab Al-Quran. Bukan penyusunan ya, pengumpulan kitab tulisan-tulisan yang berserakan. Ini dilakukan oleh pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, menghadapi kaum yang ingkar membayar zakat. Ini diperangi ya, dan diarahkan untuk membayar zakat. Yang keempat, perluasan dan perkembangan wilayah kekuasaan Islam. Ini Abu Bakar As-Siddiq meskipun hanya 2 tahun, tapi mempunyai kinerja dan program kerja pemerintahan yang baik, sehingga bisa menjadi fondasi setelah meninggalnya Kanjeng Nabi. Pak Guru hanya menerangkan 2 khalifah saja. Setelah Abu Bakar Siddiq, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, sahabat Umar naik ke sebagai Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Ia menjadi khalifah sejak tahun 634 sampai 644. Berapa tahun berarti? 10 tahun. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Bani Adi siapa? Salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Shim al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim dari Bani Makhzum. Sahabat Umar tahu nggak punya julukan apa? Tahu. Kalau Abu Bakar kan As-Siddiq, kalau Umar bin Khattab, itu mak bin Umar Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang benar. Sahabat Umar berani menghunuskan pedang. Kamu jangan macam-macam terhadap Kanjeng Nabi. Itu bisa seperti itu. Karena Umar bin Khattab mempunyai badan yang kekar kayak si Fatin. Dan ketegasan yang hebat, sehingga orang-orang Quraisy pada takut sama Umar bin Khattab. Jangan macam-macam kamu. Nanti itu Umar sudah biasa. Ya. Umar bin Khattab menciptakan sistem kas negara atau Baitul Mal. Sistem penggajian pejabat dan kontrak resminya sebagai pejabat negara sudah mulai diatur oleh pada masa Umar bin Khattab saat itu pejabat-pejabat negaranya dan mempunyai kontrak tertentu. Maka pantas setiap penaklukan perluasan wilayah tidak menimbulkan konflik yang baru. Karena ketika menaklukkan wilayah langsung diberesi administrasi dan penguasanya, pejabatnya. Setiap wilayah baru tetap terjaga stabilitas dan integrasinya sebab sistem kontrol baik dari Umar bin Khattab sebagai pemimpin tertinggi negara, yaitu bergelar apa? Amirul Mukminin. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah Nabi lahir. Jadi antara usia Kanjeng Nabi dengan usia Umar bin Khattab terpaut berapa tahun? 13 tahun. Lebih muda daripada Nabi Muhammad, ya. Garis keturunan Umar bin Khattab dengan Rasulullah bertemu pada Ka'ab bin Lu'ay. Umar digambarkan sebagai orang yang bertubuh tinggi dan kekar. Seperti tadi telah diterangkan, ya.
Beliau memiliki sifat pemberani dan keras. Ya. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab keras terhadap kaum muslimin. Ya, sebelum masuk Islam itu sangat keras terhadap orang-orang yang beriman terhadap Kanjeng Nabi. Ya. Namun setelah peristiwa luuhlah ya hati sahabat Umar sehingga berbalik untuk menyatakan dua kalimat syahadat. Umar bin Khattab masuk Islam ketika secara tidak sengaja mendengar Fatimah, adiknya Fatimah, membaca Al-Quran surah Thaha ayat 1 sampai 8. Setelah mendengar ayat tersebut, Umar segera menemui Kanjeng Nabi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dan menyatakan keislamannya. Itu dimarahi ya, adiknya Umar bin Khattab dimarahi sampai hampir dipukul ya. Tapi ketika Fatimah adiknya Umar bin Khattab ini menasehatinya, luluhlah hati sahabat Umar sehingga langsung pergi ke Kanjeng Nabi dan menyatakan keislamannya. Ya. Kemudian yang terakhir, prestasi sahabat Umar pada masa kepemimpinannya, yaitu yang pertama, sahabat Umar dapat mengembangkan perluasan wilayah Islam. Sedikit demi sedikit Islam menebar ke semenanjung Jazirah Arabia dan sekitarnya. Kedua, membenahi administrasi dan keuangan pemerintahan dengan mendirikan Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Sistem kas negara, ada pendapatan, ada pemasukan, ya ada APBN-nya, anggaran belanja dan pengeluaran. Kemudian yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Itu mulai dirintis oleh sahabat Umar. Yang keempat, mengangkat hakim, qadhi, supaya rakyat mempunyai keadilan. Yang kelima, mengatur pasar dan pos surat. Sudah mulai diatur ya pada masa Umar bin Khattab, undang-undang pasar, kemudian aturan tentang surat menyurat di pos ya, sudah diatur pada masa Umar bin Khattab. Yang keenam, membagi daerah menjadi beberapa wilayah dan lain-lain. Sementara ini ada yang ditanyakan tentang sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar? Kalau tidak, Bapak ingin bertanya kepada kamu. Ingin bertanya kepada kamu, apa julukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Sudah disebutkan tadi ya. Apa julukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa disebut As-Siddiq? Karena pernah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Yang perempuan, kenapa sahabat Umar diberi gelar Al-Faruq? Ayo, Al-Faruq kenapa? Karena dapat sahabat Umar bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Itu sahabat Umar bisa dengan tegas bahwa ini salah, ini benar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Nanti kita lanjut lagi dengan materi yang berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.